Pernahkah kamu menerima hadiah dari orang terkasih? Hadiah yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, tetapi justru menjadi awal dari tragedi yang menghancurkan seluruh hidupmu. Aku pernah, dan bekas luka yang ditinggalkannya mungkin tidak akan pernah pudar seumur hidup ini. Suamiku mengirimi aku gaun cantik dan menelepon untuk menanyakan apakah aku menyukainya. Pada saat itu, dalam luapan kekesalan, aku hanya bisa mengeluh dengan satu kalimat, "Adikmu mengambilnya." Tapi di ujung telepon sana, dia berteriak seperti orang gila. Sebuah kalimat yang sampai hari ini, setelah bertahun-tahun, masih menghantuiku seperti pisau yang mengoyak perutku. "Kau telah membunuh adikku." Namaku Safira. Aku berusia 30 tahun, dan aku sudah menikah dengan Bayu selama hampir 3 tahun. Kehidupanku sebagai menantu mungkin seperti banyak wanita lain. Aku telah merasakan manis dan pahitnya. Keluarga suamiku tidaklah kaya raya, tetapi mereka termasuk yang paling berkecukupan di bagian pesisir Surabaya ini. Rumah itu dihuni oleh 3 orang. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, suamiku, Bayu, dan adik perempuan suamiku, Clara. Segalanya akan sangat normal jika bukan karena keberadaan Clara yang luar biasa istimewa. Clara, adik iparku, 5 tahun lebih muda dariku. Dia memiliki kecantikan yang rapuh seperti asap, kulit pucat, rambut panjang, dan mata yang selalu tampak di ambang tangisan. Namun kerapuhan itu tidak hanya eksternal, tetapi juga fisik. Ibu mertuaku mengatakan bahwa sejak kecil, Clara menderita penyakit aneh, alergi mengerikan terhadap sebagian besar kain biasa. Jika hanya satu serat asing menyentuh kulitnya, gadis itu bisa mengalami ruam, kesulitan bernapas, dan bahkan kejang-kejang. Karena itu, seluruh keluarga melindunginya seolah-olah dia adalah harta porselen yang mudah pecah. Segala sesuatu di rumah, mulai dari pakaian hingga spray tempat tidurnya, harus dipesan khusus dari jenis sutra khusus, yang sangat mahal dan sulit ditemukan. Hidupku di rumah itu, jujur saja, adalah serangkaian hari yang dipenuhi kesabaran dan menahan diri. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, adalah wanita yang tajam dan otoriter. Dia mencintai putrinya sampai-sampai buta. Semua hal terbaik di rumah adalah untuk Clara. Bagiku, seorang menantu baru, di matanya, aku sepertinya hanyalah orang asing, seseorang yang datang untuk melayani keluarga ini. Makanan yang kubuat tidak pernah sesuai seleranya. Rumah yang kubersihkan tidak pernah cukup bersih baginya. Bahkan cara aku bernapas pun tampaknya tidak menyenangkan baginya. "Safira, jalanlah lebih pelan. Kau akan mengejutkan Clara." "Safira, bicaralah lebih lembut. Clara sedang istirahat." Frasa-frasa itu menjadi refrain akrab dalam hidupku. Suamiku, Bayu, adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia baik, berbicara lembut, dan selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Setiap kali ibunya memarahiku, dia akan diam-diam masuk ke kamar, menggenggam tanganku, dan menghiburku. "Sayang, jangan sedih. Ibu hanya terlalu khawatir tentang Clara. Bersabarlah sedikit, ya." Dia seperti bantal empuk, membantuku menyerap pukulan dari ibu mertuaku. Tapi perlahan, aku menyadari bahwa dia hanyalah bantal. Dia tidak pernah menjadi perisai yang kokoh. Dia bisa menenangkan kesedihanku, tetapi dia tidak pernah berani membelaku di depan ibu dan adiknya. Cintanya kepadaku nyata, tetapi kasih sayang dan perlindungan yang dia curahkan untuk Clara jauh lebih besar. Dan kemudian hari yang menentukan itu tiba. Itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Bayu sedang pergi tugas luar kota. Aku pikir dia lupa, tetapi pada sore hari, seorang kurir mengantarkan kotak hadiah yang indah. Aku membukanya, dan jantungku sepertinya berhenti sejenak. Di dalamnya ada gaun sutra, berwarna hijau giok, lembut dan sejuk saat disentuh. Desainnya sederhana tetapi sangat elegan. Aku tahu itu adalah jenis sutra mahal yang biasanya digunakan keluarga untuk Clara. Ini adalah pertama kalinya sejak kami menikah Bayu memberiku hadiah yang begitu berharga dan halus. Aku memeluk gaun itu ke dadaku, merasakan gelombang kebahagiaan menyelimutiku. Mungkin dia masih ingat. Mungkin aku masih memiliki tempat penting di hatinya. Aku membawa gaun itu ke kamarku dan dengan gembira mencobanya di depan cermin. Gaun itu tampak dibuat khusus untukku.
Itu dengan sempurna menonjolkan kulit dan bentuk tubuhku. Aku berpikir bahwa untuk sekali ini aku bisa memakainya keluar bersamanya ke suatu tempat yang romantis, tetapi aku salah. Tepat saat aku keluar dari kamarku, Clara sedang menuruni tangga. Dia melihat gaun yang kukenakan dan matanya berkilauan dengan cara yang aneh. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan mendekat dan dengan tangannya yang tipis dan gemetar, dengan ringan menyentuh kain gaun itu. Pada saat yang bersamaan, ibu mertuaku keluar dari dapur, melihat pemandangan itu, dan wajahnya langsung gelap. Dia bergegas mendekat, mendorong tangan Clara, dan menoleh kepadaku dengan suara tajam, "Safira, siapa yang memberimu izin untuk memakai gaun itu? Tidakkah kau lihat Clara menyukainya? Kenapa kau tidak memiliki sedikit pertimbangan lagi?" Aku membeku, tidak bisa menjelaskan saat dia merebut gaun itu dari tanganku dan meletakkannya di lengan Clara. "Ini, sayangku. Jika kau menyukainya, pakai saja. Kakak iparmu punya banyak pakaian bagus. Dia tidak akan melewatkan yang ini." Aku berdiri terpaku di tengah ruang tamu seolah-olah sember air es telah disiramkan kepadaku. Gaun itu adalah hadiah dari suamiku, hadiah ulang tahun pernikahanku. Tapi di mata ibu mertuaku, itu hanyalah sesuatu yang bisa dia ambil dariku sesuka hati untuk menyenangkan putrinya. Clara menggenggam gaun itu dengan ekspresi penyesalan tipis. Tapi kemudian dia berbalik tanpa suara dan naik ke kamarnya, meninggalkanku sendirian dengan gumpalan penghinaan di tenggorokanku. Malam itu, aku tidak bisa makan sedikit pun saat makan malam. Aku duduk sendirian di kamarku, menatap kotak kosong, dan air mata mulai menggenang. Tepat saat itu, telepon berdering. Itu Bayu. Suaranya di ujung telepon sana luar biasa hangat dan lembut. "Halo, cintaku. Apakah kau sudah menerima hadiahku?" Mendengar suaranya, semua frustrasi yang terpendam di dalam diriku meluap. Aku mencoba menahan isak tangisku dan menjawab dengan berbisik, "Ya, aku sudah menerimanya. Cantik sekali, tapi kurasa itu bukan untukku." Bayu bertanya, terkejut, "Kenapa kau berkata begitu? Tidakkah kau menyukainya?" Tanpa berpikir, aku mengeluh persis seperti yang kurasakan, keluhan yang diwarnai oleh puncak kemarahan seorang istri. "Adikmu melihatnya dan mengambilnya dariku. Ibu juga menyuruhku memberikannya kepadanya. Bagaimana aku bisa menolak? Aku pikir dia akan menghiburku seperti biasanya, mengucapkan kata-kata manis untuk menenangkanku. Tapi tidak. Keheningan beberapa detik di ujung telepon membuatku gelisah. Tiba-tiba, dia berteriak, jeritan gila, marah, dan panik. Suaranya bukan lagi suara suami baik yang kukenal. Itu berubah menjadi raungan binatang buas yang terluka. "Apa katamu? Dia mengambilnya. Kau telah membunuhnya. Kau telah membunuh adikku." Jeritan itu seperti sambaran petir yang membelahku menjadi dua. Aku tertegun, telingaku berdenging, telepon terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Seluruh duniaku runtuh saat itu juga. Membunuh, apa yang telah kulakukan? Hanya karena sebuah gaun. Mengapa dia mengucapkan kata-kata mengerikan seperti itu? Apa rahasia di balik gaun itu? Di balik keluarganya? Jeritan Bayu melalui telepon bukan hanya suara. Itu adalah objek yang nyata. Palu tak terlihat yang menghantam pikiranku dengan kekuatan brutal. Aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku bergoyang dan kepalaku berputar dalam kekacauan yang tak bernama. Membunuh. Siapa yang telah kubunuh? Karena sebuah gaun. Aku telah menjadi seorang pembunuh. Menurut suamiku sendiri, aku bahkan belum sempat pulih untuk mengangkat telepon yang tergeletak diam di lantai yang dingin, ketika dari pintu utama, decitan rem membelah malam yang sunyi. Gerbang besi didorong terbuka dengan kekerasan brutal, menciptakan suara benturan yang mengerikan. Kemudian suara langkah kaki, bukan seseorang yang berjalan cepat, tetapi seseorang yang berlari dengan putus asa. Dentuman sepatu di ubin teras terdengar seperti genderang perang. Sebelum aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi, sesosok tubuh masuk ke dalam rumah seperti angin puyuh. Itu Bayu, tetapi bukan Bayu yang kukenal. Rambutnya acak-acakan, kemeja kerjanya kusut, dan matanya, ya Tuhan. Matanya merah padam,
bersilangan dengan urat merah seperti binatang buas yang gila. Dia tidak melihatku, meskipun aku berdiri tepat di depannya. Tatapannya menyapu ruang tamu dan kemudian dia melesat ke atas tangga menuju kamar Clara. Dia mendorongku ke samping, dorongan sembrono yang membuatku terhuyung dan hampir jatuh. Ketakutan, aku mengikutinya ke atas, langkahku terasa berat. Dari kamar Clara, suara tangisan putus asa ibu mertuaku sudah terdengar. "Clara, sayangku, ada apa denganmu? Bangunlah, kumohon." Ketika aku mencapai ambang pintu, pemandangan mengerikan membekukanku di tempat. Clara, adik iparku yang rapuh, meringkuk di lantai, kejang-kejang. Di sampingnya tergeletak gaun hijau giok yang kusut. Seluruh tubuhnya gemetar dalam kejang. Matanya memutar ke belakang, tidak bernyawa, dan busa putih berbusa dari sudut bibirnya. Ibu mertuaku berlutut di sampingnya, memukul lantai dengan tinjunya sambil dengan panik mengguncang putrinya. Wajahnya dibasahi air mata bercampur kemarahan tak terbatas. Melihatku di pintu, Ibu Ratna bereaksi seperti binatang buas yang melihat musuhnya. Dia melompat dan menerjangku, matanya membara dengan kebencian. Kau penyihir. Kau melakukan ini pada putriku. Kau datang ke rumah ini untuk membunuhnya, bukan?" Dia berteriak, mengangkat tangannya untuk menamparku, tetapi Bayu menghentikannya tepat waktu. Dia tidak menghentikannya untuk melindungiku, tetapi untuk menahan ibunya. "Bu, tenang, kita harus menelepon ambulans. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang." Aku berdiri di sana, kakiku terpaku di lantai, pikiranku kosong, tidak bisa berpikir. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Clara seperti ini? Gaun itu? Ya, semuanya karena gaun itu. Tapi gaun tidak bisa menyebabkan bahaya. Itu bukan racun atau belati. Apa kesalahanku? Aku hanya menerima hadiah. Hadiah yang dikirim suamiku sendiri kepadaku. Di tengah kekacauan, Bayu mengangkat Clara ke dalam pelukannya. Gadis itu masih kejang-kejang, tubuhnya lemas di pelukan kakaknya. Ibu Ratna berlari mengejar mereka, tanpa henti mengutukku dengan kata-kata paling berbisa. "Ular, belibis, keluar dari rumahku. Terkutuklah hari kau menginjakan kaki di sini." Saat Bayu melewatinya, dia berhenti sejenak. Dia menatapku, tetapi dalam tatapannya, tidak ada jejak kelembutan kemarin. Itu dingin, jauh, dan dipenuhi kebencian. Tatapan yang diberikan kepada musuh bebuyutan. Dia mendesis setiap kata melalui giginya seperti pisau ke jantungku. "Kau masih di sini. Pergi dari pandanganku." Aku terhuyung mundur, menabrak kusen pintu dengan menyakitkan. Aku melihat mereka. Seorang ibu yang gila karena putrinya. Seorang saudara laki-laki yang ketakutan karena adiknya. Dengan tergesa-gesa membawa Clara ke mobil dan menghilang ke malam. Mereka meninggalkanku sendirian di rumah yang luas itu. Rumah itu tiba-tiba menjadi sunyi yang mengerikan. Keheningan setelah badai bahkan lebih dingin daripada jeritan. Aku gemetar masuk ke kamar Clara. Kamar itu berantakan, seolah-olah telah terjadi perkelahian. Kotak hadiah kosong tergeletak di tengah ruangan, dan gaun itu, gaun hijau giok yang menentukan itu, masih ada di sana, kusut di lantai yang dingin. Aku perlahan berjongkok, mengambilnya dengan tangan gemetar. Itu masih sutra yang sama lembut dan sejuknya, warna hijau transparan yang sama seperti air danau, tetapi sekarang, di mataku, itu bukan lagi hadiah kebahagiaan. Itu tampak seperti bukti kejahatan, kutukan mematikan yang tanpa sadar telah kuaktifkan. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Tubuhku membeku, bukan karena udara malam, tetapi karena rasa dingin yang meresap dari kedalaman jiwaku. Suamiku sendiri, orang yang paling kucintai dan kupercayai, telah menuduhku sebagai seorang pembunuh. Ibu mertuaku telah mengutuk dan mengusirku, dan semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Apa yang telah kulakukan? Aku bertanya pada diriku sendiri ratusan, ribuan kali, tetapi aku tidak bisa menemukan jawaban. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu yang gelap, menatap jalan masuk yang kosong. Aku menunggu. Aku menunggu telepon.
Aku menunggu Bayu kembali dan memberitahuku bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Tapi tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang pekat dan ketakutan tak terlihat yang menyelimutiku. Aku tahu bahwa sejak Bayu mengucapkan kalimat itu melalui telepon, hidupku telah berubah selamanya. Pernikahanku, yang kukira damai, menyembunyikan rahasia mengerikan. Rahasia di mana, suka atau tidak suka, aku kini terlibat. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Bukan hanya untuk membersihkan namaku, tetapi juga untuk memahami mengapa suami yang sangat kucintai bisa menatapku dengan mata musuh bebuyutan. Menjelang fajar, aku tertidur di sofa yang dingin. Tubuhku meringkuk karena kelelahan, tetapi bahkan tidur yang tidak nyenyak itu dipenuhi mimpi buruk. Aku melihat Bayu dan ibu mertuaku berdiri di depanku, mata mereka menyala, tanpa henti mengulang, "Kau telah membunuhnya." Aku terbangun dengan terkejut, berlumuran keringat. Fajar menyingsing melalui jendela. Tapi bagiku, malam sepertinya masih menyelimuti segalanya. Sekitar pukul 08.00 pagi, suara mobil berhenti di luar gerbang membuat jantungku berdebar. Aku berlari ke pintu dengan secercah harapan. Mungkin tidak ada yang serius terjadi pada Clara. Mungkin Bayu sudah tenang dan akan menjelaskan semuanya. Tapi harapan itu sirna begitu pintu mobil terbuka. Hanya ibu mertua dan Bayu yang keluar. Wajah mereka lesu, mata mereka cekung dan dipenuhi kebencian saat melihatku. Ibu Ratna melewatinya seperti bayangan tanpa kata dan langsung masuk ke dalam rumah. Bayu, bagaimanapun, berhenti di depanku. Jaraknya hanya sejauh lengan, tetapi aku merasakan jurang memisahkan kami. Dengan suara gemetar dan kering setelah malam tanpa tidur, aku bertanya, "Clara, bagaimana Clara?" Dia menatapku, tatapan yang anehnya menakutkan. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak, melepaskan kalimat sedingin es. Dia tidak mati, tetapi seolah-olah begitu. Dengan itu, dia pun melewati diriku dan masuk ke dalam. Aku merasa seolah-olah seseorang meremas hatiku. Kata-katanya bukan hanya berita. Itu adalah kutukan, penegasan bahwa seluruh tragedi ini adalah salahku. Sejak hari itu, hidupku di rumah itu secara resmi menjadi neraka. Mereka membawa Clara pulang setelah sehari di rumah sakit, tetapi dia menjadi sangat pendiam. Dia tidak berbicara, tidak tersenyum, hanya duduk di sudut kamarnya, tatapannya kosong keluar jendela. Sesekali, dia akan terkejut dan gemetar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Ibu mertuaku mengambil alih segala sesuatu yang berhubungan dengan Clara. Dia tidak akan membiarkanku mendekati kamar gadis itu. Jika dia melihatku berlama-lama di lorong, dia akan berteriak, "Berapa lama lagi kau akan terus menyakitinya? Jauhi dia." Aku menjadi bayangan tak terlihat di rumahku sendiri. Tidak, bukan tak terlihat, tetapi makhluk menjijikkan yang semua orang ingin hindari. Ibu Ratna mulai menyiksaku secara terang-terangan. Dia memaksaku melakukan semua pekerjaan rumah tangga mulai dari mencuci dan memasak hingga membersihkan dan bahkan menggali di taman. Dia tidak akan membiarkanku makan bersama mereka di meja yang sama. Makanan-makananku terdiri dari sisa makanan, yang kumakan tergesa-gesa di sudut dapur. Pada malam hari, Bayu tidak lagi tidur denganku. Dia pindah ke kantor kerjanya di rumah dan mengunci pintu. Kamar tidur pernikahan kami kini hanya dihuni olehku, dikelilingi oleh 4 dinding dingin. Aku berkali-kali mencoba berbicara dengan Bayu. Aku mencegatnya di tangga. Aku menunggunya di ruang tamu. Aku mencari setiap kesempatan untuk menanyakan satu pertanyaan padanya. Rahasia apa yang dimiliki gaun itu? Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Tapi semua yang kudapat hanyalah keheningan yang mengerikan atau kata-kata yang dipenuhi kebencian. Kau tidak perlu tahu. Hal terbaik yang bisa kau lakukan adalah diam dan lakukan tugasmu. Jika sesuatu terjadi pada Clara, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tugas? Apa tugas saya sekarang? Menjadi pelayan tidak dibayar, pelaku tanpa hak untuk berbicara, air mataku sudah kering. Rasa sakit fisik karena pekerjaan yang melelahkan tidak menghancurkanku sebanyak rasa sakit spiritual karena diperlakukan sebagai musuh oleh pria yang kucintai. Seluruh rumah diselimuti suasana suram.
Ibu mertua dan Bayu tampaknya telah mencapai kesepakatan diam-diam, mengubah rahasia tentang penyakit Clara dan gaun itu menjadi topik tabu. Setiap kali aku mencoba menyebutkannya, mereka akan mengabaikanku atau menggunakan kata-kata berbisa untuk membungkamku. Hidupku berlanjut seperti ini. Antara penyiksaan dan penghinaan, aku kehilangan berat badan. Mataku menjadi cekung karena kurang tidur dan khawatir. Terkadang melihat diriku di cermin, aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Wanita di cermin memiliki tatapan kosong, lelah, ditandai oleh kerutan penderitaan. Tapi ketika seseorang didorong ke tepi jurang, naluri bertahan hidup muncul. Aku tidak bisa membiarkan diriku mati perlahan dalam keheningan ini. Aku tidak bisa menerima disalahkan secara irasional. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Keheningan mereka, perlindungan Clara yang terlalu berlebihan, semuanya menunjukkan bahwa ada rahasia mengerikan di baliknya. Rahasia yang mereka coba kubur dengan segala cara. Dan akulah kambing hitam untuk rahasia itu. Suatu sore, saat membersihkan ruang tamu, aku melihat ibu mertuaku menyelinap ke kamar Clara dengan kantong kertas hitam kecil di tangannya. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi tegang. Ketika dia keluar, dia tidak lagi membawa tas itu. Perasaan hatiku mengatakan ada sesuatu yang salah. Aku menunggu dia menghilang dan berjingkat ke kamar Clara. Pintu selalu terkunci, tetapi hari ini, mungkin karena tergesa-gesa, dia tidak menutupnya sepenuhnya. Hanya celah kecil. Celah yang cukup bagiku untuk mengintip ke dalam. Dan apa yang kulihat melalui celah sempit itu membuat darahku dingin. Itu bukan kamar orang sakit biasa. Itu lebih mirip sel penjara, yang disamarkan dengan cerdik. Darahku membeku saat aku mengintip melalui celah di pintu kamar Clara. Itu bukan hanya perasaan ngeri, tetapi juga kebingungan yang luar biasa. Kamar gadis itu, yang sebelumnya kuanggap hanya ruang dengan perawatan khusus, kini menunjukkan wajah yang sama sekali berbeda. Jendela itu bukan jendela kaca biasa, itu memiliki lapisan jeruji besi tipis yang dicat putih agar sesuai dengan warna dinding. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, jeruji itu mustahil terdeteksi. Di atas meja di samping vas bunga segar yang setiap hari diletakkan ibu mertuaku terdapat tumpukan buku pelajaran yang rapi, tetapi semuanya adalah buku sekolah menengah lama. Dan yang paling membuatku merinding adalah tempat tidur Clara. Itu bukan tempat tidur kayu biasa, tetapi tempat tidur besi gaya rumah sakit dengan pagar di kedua sisi. Mengapa seorang wanita berusia 25 tahun perlu tidur di tempat tidur seperti itu di rumahnya sendiri? Mengapa jendela memiliki jeruji? Mengapa ibu mertuaku harus menyelinapkan barang-barang kepadanya seolah-olah dia melakukan sesuatu yang terlarang? Banjir pertanyaan berkecamuk di benakku, mengubah frustrasiku yang menumpuk menjadi tekad yang membara. Aku tidak bisa lagi hidup dalam siksaan dan ambiguitas ini. Aku harus mengungkap kebenaran dengan segala cara. Sejak hari itu, aku berhenti menjadi menantu yang patuh dan diam. Aku mulai mengamati, mendengarkan, dan mengingat setiap detail yang tidak biasa di rumah itu. Aku berpura-pura sibuk bekerja di halaman, tetapi telingaku selalu waspada, mencoba menangkap setiap gerakan di dalam. Aku memperhatikan bahwa setiap hari pukul 5 sore tepat, ibu mertuaku akan secara pribadi menyiapkan tonik herbal. Baunya kuat dan agak menyengat, sangat aneh. Dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya, juga tidak memberitahuku apa itu. Dia hanya akan membawanya ke Clara dalam diam. Setelah minum tonik, Clara akan tidur nyenyak sampai keesokan paginya tanpa makan malam. Sekali memanfaatkan saat Ibu Ratna sedang lengah, aku diam-diam mengumpulkan sedikit ampas herbal yang tersisa di teko, membungkusnya dengan selembar kertas kecil, dan menyembunyikannya dengan hati-hati. Aku tidak tahu apa itu, tetapi naluriku mengatakan itu adalah bagian dari teka-teki. Suamiku Bayu tetap dingin dan jauh. Dia hampir tidak berbicara denganku, pulang larut malam, dan mengunci diri di kantornya. Tapi aku memperhatikan bahwa sikap dinginnya bukan murni kebencian. Ada siksaan dan ketakutan tersembunyi di dalamnya. Beberapa malam melewati kantornya, aku akan mendengar desahan dalam dan sedihnya. Sekali aku bahkan mendengarnya berbicara dalam tidurnya, "Ini bukan salahmu, maafkan aku."
Kata-kata yang terfragmentasi itu seperti potongan-potongan teka-teki yang berserakan yang hanya membuat misteri semakin membingungkan. Kesempatan nyata datang, suatu malam akhir pekan. Bayu mengatakan dia harus bertemu klien penting dan akan pulang sangat larut. Ibu mertuaku ada makan malam keluarga di rumah kerabat jauh. Sebelum pergi, dia mengunci pintu kamar Clara seperti biasa dan memperingatkanku untuk menjaga rumah baik-baik. Dan dalam keadaan apapun tidak naik ke atas. Peringatannya hanya memperkuat tekadku. Ketika aku sendirian di rumah, jantungku berdebar. Ini adalah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Tapi bagaimana aku bisa masuk ke kamar yang terkunci itu? Aku mondar-mandir di bawah, kepalaku hampir pecah. Tiba-tiba, aku teringat setumpuk kunci cadangan yang biasa digantung mendiang ayah mertuaku di belakang pintu lemari tua di gudang. Ayah mertuaku dulu berkata itu adalah kunci untuk setiap ruangan di rumah untuk keadaan darurat. Jantungku berdebar kencang, aku gemetar membuka pintu lemari. Dan ya, itu masih ada. Gantungan kunci tua itu tergantung diam di paku berkarat. Aku menggenggamnya di tanganku, merasa seolah-olah aku memegang kunci untuk membuka gerbang neraka. Aku berjingkat menaiki tangga. Setiap langkah begitu ringan hingga hampir tidak bersuara. Berdiri di depan pintu Clara, aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tanganku gemetar begitu hebat hingga butuh beberapa saat bagiku untuk memasukkan kunci yang tepat ke dalam kunci. Suara klik kering bergema dalam keheningan dan pintu terbuka. Tapi tepat saat aku hendak melangkah masuk, telepon di bawah mulai berdering nyaring. Aku melonjak, hampir berteriak. Itu adalah telepon rumah. Siapa yang akan menelepon pada jam segini? Jantungku berpacu. Bagaimana jika itu ibu mertuaku menelepon untuk memeriksaku? Aku cepat-cepat mengeluarkan kunci, menutup pintu, dan berlari ke bawah. Aku mengangkat gagang telepon dengan suara gemetar. Halo. Di ujung lain, suara seorang pria parau yang tidak kukenal bergema. Ada sesuatu dalam suara itu, akrab sekaligus aneh, yang membuat darahku dingin. Dia tidak bertanya siapa aku, hanya mengucapkan satu kalimat yang penuh dengan sindiran dan ancaman. Jangan coba-coba mencari tahu apa yang tidak seharusnya kau ketahui. Hukuman masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Dengan itu, dia menutup telepon. Aku berdiri di sana, lumpuh, telepon masih menempel di telingaku. Hukuman masa lalu. Apa hubungan kata-kata itu dengan rahasia keluarga ini? Siapa pria itu? Mengapa dia tahu aku mencoba mengungkap kebenaran? Badai pertanyaan menyerbuku, dan aku menyadari bahwa rahasia yang kucoba gali jauh lebih dalam dan berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Panggilan telepon misterius itu berakhir, tetapi kata-kata pria tak dikenal itu masih bergema di telingaku. Dingin dan mengancam, hukuman masa lalu. Frasa itu seperti peringatan, dinding tak terlihat yang menghalangi jalanku. Namun anehnya, itu tidak membuatku mundur. Sebaliknya, itu memicu rasa ingin tahu yang lebih intens dari sebelumnya. Jelas, seseorang di luar keluarga ini juga tahu rahasianya dan tidak ingin ikut campur. Itu hanya membuktikan ini bukan hanya tragedi keluarga. Aku berdiri tak bergerak di tengah rumah untuk waktu yang lama, mencoba menenangkan jantungku yang berpacu. Ketakutan itu masih ada, tetapi kebutuhan untuk menemukan kebenaran untuk menyelamatkan diriku melampaui segalanya. Aku tidak bisa lagi hidup seperti boneka dalam drama tragis ini. Aku berbalik tanpa ragu dan kembali ke atas. Kali ini, aku tidak lagi merasakan getaran, tetapi tekad yang dingin. Aku memasukkan kembali kunci tua itu ke dalam kunci. Pintu Clara terbuka lagi, dan embusan udara pengap dan lembab menerpa wajahku. Sangat berbeda dari aroma lavender lembut yang biasanya digunakan ibu mertuaku di kamar. Kamar itu rapi sempurna, semuanya diletakkan dengan cermat, tanpa sedikit pun jejak kehidupan seorang wanita muda. Itu lebih mirip pameran museum daripada ruang hidup. Mataku menyapu ruangan, tempat tidur besi gaya rumah sakit, jeruji putih di jendela, tumpukan buku pelajaran lama. Semuanya memancarkan keanehan yang aneh. Aku mulai mencari sehalus dan secermat mungkin. Aku membuka lemari. Di dalamnya hanya ada beberapa piyama sutra dan beberapa pakaian santai. Semuanya dengan desain monoton, tanpa warna, tidak ada satupun gaun.
Tidak ada yang cocok untuk seorang wanita muda di masa puncaknya. Aku memeriksa laci meja. Aku hanya menemukan beberapa pena dan buku catatan kosong. Tidak ada satupun kata yang tertulis, tidak ada buku harian, tidak ada surat, tidak ada yang mencerminkan kehidupan pribadi Clara. Seolah-olah tangan tak terlihat sengaja menghapus semua jejak keberadaannya, hanya menyisakan fasad yang sempurna. Aku hampir menyerah dalam keputusasaan. Mungkin mereka menyembunyikan semuanya terlalu baik. Aku akan pergi sebelum ibu mertuaku kembali. Tapi saat tatapanku tanpa sengaja jatuh ke bawah tempat tidur, aku berhenti. Di bawah tempat tidur besi, di sudut paling gelap, ada sesuatu yang persegi panjang, tertutup lapisan debu tipis. Jantungku berpacu. Aku berlutut dan meraihnya. Jari-jariku menyentuh permukaan kayu yang kasar dan dingin. Itu adalah kotak kayu tua, tidak terlalu besar, dengan beberapa ukiran bunga sederhana yang usang dimakan waktu. Kotak itu tidak memiliki kunci, hanya kait kuningan kecil yang kusam. Menahan napas, aku perlahan menariknya ke tempat terang. Tanganku gemetar saat aku membuka tutupnya. Di dalamnya, tidak ada obat-obatan atau perhiasan berharga. Itu dipenuhi dengan tumpukan benda-benda, hal-hal yang tampaknya tidak berarti. Boneka kain tua yang lusuh, jepit rambut berbentuk kupu-kupu dengan sayap patah, beberapa foto kuning seorang gadis tak dikenal dengan senyum cerah. Dan di bawah semua itu, yang paling mengejutkanku adalah seikat kliping koran lama, dipotong dan diatur dengan hati-hati. Halaman-halamannya menguning karena usia, tetapi judul utama yang besar dan tebal masih jelas terbaca. Aku gemetar mengambil sebuah kliping. Judul berita itu menghantamku seperti pukulan. Kecelakaan lalu lintas tragis di Jalan Raya Merdeka. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal di tempat kejadian. Aku cepat-cepat membaca baris di bawahnya. Artikel itu menggambarkan sebuah kecelakaan yang terjadi pada suatu sore hujan hampir 10 tahun yang lalu. Sebuah mobil kehilangan kendali dan menabrak seorang wanita muda yang mengendarai sepeda di bahu jalan. Korban adalah seorang mahasiswa tahun kedua di Fakultas Pendidikan Universitas Gadjah Mada dengan masa depan yang menjanjikan. Artikel itu tidak menyebutkan identitas pengemudi, hanya menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Tenggorokanku kering. Aku beralih ke kliping lainnya, semuanya melaporkan kecelakaan yang sama yang dipotong dari koran yang berbeda. Salah satunya bahkan menerbitkan foto buram lokasi kecelakaan, sebuah sepeda bengkok, noda gelap menyebar di aspal basah. Aku menggigil. Rasa dingin merayapi tulang punggungku. Mengapa kliping tentang kecelakaan tragis dari 10 tahun yang lalu disimpan begitu hati-hati di kamar Clara? Apakah gadis di foto-foto kuning itu adalah korban yang tidak beruntung? Pikiranku berputar dengan teori-teori tak berujung. Apa hubungan antara kecelakaan ini dan rahasia keluarga suamiku? Mengapa Clara menyimpan benda-benda ini? Apakah ini penyebab penyakit anehnya? Apakah hukuman masa lalu yang disebut pria misterius itu tepatnya kecelakaan ini? Aku dengan cepat memotret semua kliping dengan ponselku. Aku tidak berani mengambilnya, takut akan ketahuan. Aku dengan hati-hati meletakkan semuanya kembali ke tempatnya, menghapus setiap jejak keberadaanku. Tepat saat aku menutup pintu Clara, aku mendengar suara mobil ibu mertuaku yang familiar di jalan masuk. Jantungku melonjak ke tenggorokan. Dia kembali lebih awal dari yang kuduga. Aku berlari ke bawah, masuk ke dapur, dan berpura-pura sedang membersihkan. Aku hampir tertangkap basah, dan aku tahu bahwa jika mereka menemukanku, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ibu mertuaku masuk ke rumah. Tatapan tajamnya menyapuku dari kepala hingga kaki. Aku mencoba menundukkan kepala, berpura-pura sibuk membersihkan. Jantungku masih berdebar kencang karena ketakutan. Untungnya, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia hanya menggumamkan sesuatu tentang lelahnya makan malam keluarga, dan langsung naik ke kamarnya untuk beristirahat. Aku menghela napas lega, tetapi rasa aman itu hanya sementara. Di sakuku, ponsel dengan foto-foto kliping koran terbakar seperti bara api, memberiku harapan untuk menemukan kebenaran, tetapi juga mengancam akan membakarku kapan saja. Malam itu, aku tidak bisa tidur sedikit pun. Aku mengunci diri di kamarku, meninjau foto-foto itu berulang kali.
Wajah cerah gadis di foto-foto kuning, judul berita tragis tentang kecelakaan. Semuanya terulang dalam benakku. Aku yakin ini adalah kunci untuk memecahkan semua tragedi yang terjadi di rumah ini. Tapi apa yang harus kulakukan? Menghadapi ibu mertuaku dengan ini, dia pasti akan menyangkal segalanya dan bahkan menuduhku mengada-ada. Akhirnya, aku memutuskan satu-satunya orang yang bisa kuajak bicara saat ini adalah Bayu. Meskipun dia telah memperlakukanku dengan kejam, meskipun dia memihak keluarganya, aku masih melihat siksaan di kedalaman matanya. Dia tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Dia adalah suamiku dan dia berutang penjelasan kepadaku. Aku menunggu 2 hari sampai kesempatan itu muncul. Ibu mertuaku mengatakan dia harus pergi ke kampung halamannya selama beberapa hari untuk membereskan beberapa masalah keluarga. Hanya Bayu, Clara yang terkunci dalam diam di kamarnya, dan aku yang tersisa di rumah. Malam itu, setelah makan malam berdua dalam keheningan yang menyesakan, aku melihat Bayu bersiap untuk mengunci diri di kantornya lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanianku, dan berdiri di depannya. Bayu, aku perlu bicara denganmu. Hanya kali ini saja. Aku mohon, jangan lari lagi. Bayu mendongak, ekspresi lelah dan agak kesal di wajahnya. Ada apa sekarang? Aku sudah bilang tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak mundur. Aku menatap matanya langsung. Suaraku gemetar, tetapi tegas. Ya, ada. Kita perlu bicara tentang sebuah kecelakaan. Kecelakaan tragis di Jalan Raya Merdeka hampir 10 tahun yang lalu. Mendengar ini, wajah Bayu berubah. Kekesalan menghilang, digantikan oleh kepanikan yang tak terbantahkan. Dia menatapku, bibirnya gemetar. Bagaimana? Bagaimana kau tahu tentang itu? Apa yang ku tahu tidak penting. Yang penting adalah kau memberitahuku kebenarannya. Aku mengangkat ponselku dan menunjukkan kepadanya foto-foto kliping koran. Siapa gadis ini? Mengapa artikel tentang kematiannya disimpan di kamar Clara? Bayu melihat layar ponsel dan membeku. Dia mundur selangkah dan merosot ke kursi terdekat, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Keheningannya berlangsung selama beberapa menit. Keheningan yang begitu berat sehingga terasa bisa menghancurkan seluruh masa lalu yang mengerikan. Akhirnya, dia mendongak, matanya merah, suaranya. Karena kau tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Dia mulai berbicara, suaranya pecah seolah setiap kata adalah pisau yang menusuk dadanya sendiri. Kecelakaan itu nyata. Gadis di foto itu bernama Laras. Dia adalah korban, dan orang yang menyebabkan kecelakaan itu adalah Clara. Telingaku berdenging. Meskipun aku sudah menduganya, mendengar Bayu mengkonfirmasinya adalah kejutan. Dia melanjutkan, itu adalah suatu sore yang hujan. Clara, yang saat itu baru berusia 16 tahun, diam-diam mengambil mobil ayah kami untuk berlatih mengemudi. Dia terlalu tidak berpengalaman, dan dengan hujan dan jalan yang licin, dia kehilangan kendali dan menabrak Laras, yang sedang mengendarai sepedanya ke arah yang sama. Laras meninggal seketika. Setelah kecelakaan itu, Clara mengalami kepanikan yang luar biasa, dia hampir kehilangan akal sehatnya, kata Bayu. Suaranya dipenuhi rasa sakit. Dia tidak berhenti berteriak dan menangis, membenturkan kepalanya ke dinding, mengatakan dia telah membunuh seseorang. Orang tuaku juga putus asa. Di satu sisi, mereka mencintai putri mereka, tetapi di sisi lain, mereka takut dia akan masuk penjara. Kau tahu, Clara selalu rapuh. Jika dia harus masuk penjara, dia mungkin tidak akan selamat. Jadi, keluargamu menutupi semuanya? Tanyaku, gumpalan di tenggorokanku. Bayu mengangguk, menghindari tatapanku. Orang tuaku harus menggunakan banyak uang dan koneksi untuk membereskannya. Mereka memberi keluarga korban sejumlah besar uang, dan entah bagaimana kasus itu ditutup tanpa menemukan pelakunya. Tapi bagi Clara, guncangannya terlalu besar. Sejak hari itu, dia hidup disiksa oleh rasa bersalah dan ketakutan. Dia mengalami mimpi buruk setiap malam, dan kesehatannya terus memburuk. Itulah mengapa dia harus hidup dengan begitu banyak perawatan khusus. Penyakitnya bukan alergi. Itu adalah penyakit jiwa. Mendengar cerita itu,
Aku terdiam. Sebagian diriku merasa kasihan pada Clara, seorang gadis yang harus menanggung tragedi sebesar itu di usia yang begitu muda, tetapi sebagian diriku yang lain merasakan kegelisahan yang tumbuh. Cerita Bayu tampak logis. Itu menjelaskan mengapa perilaku Clara begitu aneh. Tapi jika itu saja, mengapa ibu mertuaku harus diam-diam memberinya tonik herbal aneh itu setiap hari? Jika itu hanya trauma psikologis, mengapa mereka harus menguncinya di kamar dengan jeruji di jendela? Dan yang terpenting, apa hubungannya semua ini dengan gaun hijau giok itu? Mengapa gaun sederhana bisa membuat Clara sakit parah hingga hampir mati dan membuat Bayu berteriak bahwa aku telah membunuh adiknya? Aku menatap Bayu. Tatapanku tidak lagi takut seperti pada hari-hari awal, tetapi teliti, analitis. Aku tahu cerita yang baru saja dia ceritakan bukanlah kebenaran seluruhnya. Itu hanyalah puncak gunung es raksasa. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Dan bagaimana dengan gaun itu? Bagaimana dengan gaun hijau giok itu? Mengapa itu bisa membuat Clara dalam keadaan seperti itu? Bayu terdiam lama. Dia mengusap rambutnya yang sudah acak-acakan, wajahnya diukir dengan kesedihan yang mendalam. Tampaknya harus mengingat kembali ini adalah siksaan baginya. Akhirnya, dia berbicara, suaranya serak dan jauh seolah berasal dari ingatan yang menyakitkan. Mengapa? Karena pada hari kecelakaan itu, gadis Laras mengenakan gaun yang persis seperti itu. Rasa dingin merayapi tubuhku. Sebuah kebetulan yang mengerikan. Aku bisa membayangkan adegan itu. Suatu sore hujan. Seorang wanita muda dengan gaun hijau giok mengayuh sepeda di jalan dan kemudian sebuah mobil menerjangnya. Itu semua mengerikan, Bayu melanjutkan, suaranya gemetar seolah dia sendiri menghidupkan kembali momen mengerikan itu. Setelah kematian Laras, keluarganya datang ke rumah kami untuk membuat keributan. Mereka tidak percaya itu hanya kecelakaan biasa. Mereka tidak menerima kompensasi, Ibu Laras. Dalam kesedihannya yang luar biasa karena kehilangan putrinya, berdiri di depan gerbang kami dan mengutuk kami. Dia mengatakan bahwa jika putrinya meninggal secara tidak adil dalam gaun hijau itu, putri rumah ini harus hidup sepanjang hidupnya disiksa olehnya. Dia mengutuk Clara, mengatakan bahwa setiap kali dia melihat atau mengenakan gaun dengan warna dan gaya yang serupa, roh putrinya akan kembali untuk mengambil nyawanya, dan tragedi itu akan terulang. Dia harus hidup dalam ketakutan, dalam penyesalan selama sisa hidupnya. Aku menahan napas saat mendengarkan. Sebuah kutukan yang diucapkan dari mulut seorang ibu yang telah kehilangan anaknya. Kedengarannya tidak rasional, takhayul, tetapi bagi Clara saat itu, seorang gadis yang ketakutan, diliputi rasa bersalah, itu tidak berbeda dengan hukuman mati yang tergantung di atas kepalanya. Awalnya, orang tuaku juga tidak percaya. Bayu menghela napas. Mereka pikir itu hanya kata-kata yang diucapkan dalam momen kemarahan. Tapi kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu kali seorang kerabat yang tidak tahu apa-apa tentang cerita itu memberi Clara gaun tidur yang juga hijau giok. Malam itu gadis itu mengalami kejang-kejang dan berteriak bahwa dia melihat Laras berlumuran darah berdiri di kaki tempat tidurnya menatapnya. Sejak saat itu seluruh keluarga ketakutan. Apapun yang berwarna hijau giok dilarang di rumah ini. Dan Clara, dia percaya kutukan itu nyata. Baginya gaun itu bukan lagi sehelai pakaian. Itu adalah perwujudan rasa bersalah, kematian. Mendengar ini, aku mulai mengerti. Aku mengerti reaksi Clara, kepanikan ibu mertuaku dan Bayu ketika mereka melihatku mengenakan gaun itu. Di mata mereka, aku tidak mengenakan hadiah, tetapi kutukan mematikan. Aku membangkitkan iblis dalam jiwa Clara. Tapi kemudian, pertanyaan lain, pertanyaan sedingin es, bersarang di benakku. Aku menatap langsung ke mata Bayu. Suaraku tidak lagi gemetar. Itu anehnya tajam. Lalu mengapa kau membelinya? Kau tahu betul itu adalah benda terlarang. Kau tahu itu akan menyakiti Clara. Mengapa kau sengaja membelinya dan mengirimkannya kepadaku sebagai hadiah? Pertanyaanku seperti pisau yang mengenai sasaran tepat di hati Bayu. Dia tersentak, tatapannya menghindar, gagap. Aku hanya apa? Aku menekan, melangkah mendekat.
Kau ingin mengujinya, bukan? Kau ingin melihat apakah kutukan itu nyata, untuk melihat apakah setelah hampir 10 tahun itu masih memiliki efek. Dan kau tidak ragu untuk menggunakan istrimu sendiri, wanita yang tidur di sampingmu, sebagai kelinci percobaan untuk tes kejam itu, bukan? Bayu menundukkan kepalanya, bahunya gemetar. Keheningannya adalah pengakuan yang paling menyakitkan. Aku mulai tertawa, tawa pahit, sinis. Air mataku mengalir, bukan dari rasa kasihan pada diri sendiri, tetapi dari kemarahan. Aku mengerti segalanya. Aku mengerti mengapa dia berteriak, "Kau telah membunuh adikku." Itu bukan karena dia takut akan nyawa Clara, tetapi karena dia takut. Takut karena ujiannya telah berhasil dengan mengerikan. Takut karena dia sendiri telah mendorong adiknya ke dalam kepanikan, dan takut karena wajah aslinya telah terungkap. Aku mundur, menatap pria yang meringkuk di depanku, suami yang pernah kucintai dan kupercayai. Ternyata di balik fasad yang baik dan lembut itu tersembunyi keegoisan dan kekejaman yang menakutkan. Dia mencintai adiknya, tetapi cinta itu begitu bengkok sehingga dia bersedia mengorbankan istrinya sendiri untuk memuaskan rasa ingin tahu yang jahat. "Maafkan aku, Safira." Bayu mendongak, suaranya tercekat. "Aku tidak bermaksud agar ini terjadi. Aku hanya berpikir sudah lama sekali, bahwa semuanya sudah berlalu. Aku tidak menyangka akan seserius ini." "Kau tidak menyangka?" Aku mencibir. "Kau tidak menyangka atau kau sengaja memilih untuk tidak memikirkan konsekuensinya? Di matamu, aku hanyalah pion, alat bagimu untuk menguji kutukan yang tidak masuk akal, bukan?" Aku berbalik, tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Cerita yang dia ceritakan mungkin menjelaskan segalanya, tetapi pada saat yang sama, itu membunuh semua yang tersisa dalam diriku untuk pernikahan ini. Cinta, kepercayaan, semuanya hancur. Tapi saat aku masuk ke kamarku dan membanting pintu, kegelisahan lain merayapi diriku. Semuanya tampak cocok. Tapi mengapa aku masih merasa ada sesuatu yang salah? Jika itu hanyalah kutukan psikologis, mengapa reaksi Clara menyerupai penyakit nyata dengan kejang-kejang dan mulut berbusa? Dan pria tak dikenal yang meneleponku, mengapa dia berbicara tentang hukuman, sebuah kata yang terdengar jauh lebih berat dan lebih legal daripada kutukan sederhana? Mungkinkah cerita yang baru saja diceritakan Bayu masih belum kebenaran seluruhnya? Pintu kamar tertutup di belakangku, tetapi itu tidak bisa menghentikan kata-kata Bayu yang terus menggerogoti pikiranku, sekejam dan tidak masuk akal. Aku ambruk di tepi tempat tidur, gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, saat air mata mengalir di pipiku. Tapi kali ini, itu bukan air mata frustrasi atau rasa kasihan pada diri sendiri, melainkan kehancuran total. Pria yang pernah kuberikan hatiku, yang selalu kupercayai meskipun menanggung begitu banyak kepahitan dari ibu mertuaku, ternyata mampu menggunakanku sebagai subjek percobaan untuk eksperimen jahat. Cinta, sekarang aku memikirkannya, itu tampaknya konyol. Pada hari-hari setelah konfrontasi itu, Bayu tampaknya tenggelam dalam siksaannya sendiri. Dia tidak lagi kasar atau membenci dengan dingin. Sebaliknya, ada keheningan yang berat, sebuah penghindaran yang menyedihkan. Dia tidak berani menatap mataku. Setiap kali kami kebetulan berpapasan, dia akan cepat-cepat membuang muka. Dia mulai pulang lebih larut, dan ketika dia pulang, dia akan mundur ke kantornya hingga dini hari. Mungkin dia melarikan diri dari tatapanku dan dari rasa bersalahnya sendiri. Ibu mertuaku, bagaimanapun, tidak seperti itu. Setelah Bayu mengakui segalanya, dia tidak lagi memiliki alasan untuk menyiksaku secara terang-terangan, tetapi kebenciannya kepadaku berubah menjadi sesuatu yang berbeda, lebih halus dan gigih. Dia tidak lagi membentakku, tetapi setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan racun. "Beginilah menjadi menantu. Kau membuat masalah besar dari hal kecil dan tidak membiarkan keluarga memiliki kedamaian. Rumah ini terkutuk, putrinya sakit, dan menantunya hanya tahu bagaimana menimbulkan masalah. Dia akan mengatakan hal-hal ini dengan sengaja ketika aku berada di dekatnya, seperti jarum tak terlihat yang menusuk luka hatiku yang masih terbuka. Tapi aku tidak lagi menangis. Rasa sakit yang luar biasa telah mengeraskan hatiku. Sebaliknya,
Dalam keheningan dan kesendirian, pikiranku menjadi anehnya jernih dan jernih. Aku mulai menghubungkan semua titik untuk menganalisis setiap kata, setiap detail cerita yang diceritakan Bayu. Dan semakin aku berpikir, semakin banyak celah dan kontradiksi yang tidak dapat dijelaskan yang kutemukan. Pertama, reaksi Clara. Bayu mengatakan itu karena trauma psikologis dari kutukan. Aku bisa memahami ketakutan, teriakan, bahkan halusinasi, tetapi kejang-kejang dan mulut berbusa, itu adalah gejala penyakit fisik, itu tidak bisa murni produk psikologi. Itu lebih mirip reaksi tubuh terhadap racun atau kejang epilepsi yang dipicu. Mungkinkah penyakit Clara bukan hanya trauma, tetapi sesuatu yang lebih nyata? Kedua, tonik herbal aneh yang setiap hari disiapkan ibu mertuaku untuk Clara. Jika itu hanya obat penenang untuk membantunya tidur, mengapa dia harus melakukannya secara rahasia dan hati-hati? Mengapa dia tidak pernah memberitahuku apa itu? Aku teringat bau menyengat dari ramuan itu. Itu tidak berbau seperti teh penenang yang kukenal. Aku mengeluarkan ampas herbal yang telah kusimpan dan mencari tanaman obat secara online, mencoba membandingkan bentuk dan baunya, tetapi itu sia-sia. Itu adalah campuran terlalu banyak tanaman yang tidak bisa kuidentifikasi. Dan akhirnya, pria tak dikenal yang meneleponku. Kata-katanya, hukuman masa lalu, tidak terdengar seperti dia merujuk pada tahayul. Itu lebih terdengar seperti dia mengisyaratkan sebuah hukuman, konsekuensi hukum. Jika Clara hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun yang menyebabkan kecelakaan karena panik, mengapa menggunakan kata seberat hukuman? Celah dalam cerita Bayu semakin melebar, mengubah kebenaran yang baru saja dia ungkapkan menjadi sebuah lelucon yang lebih rumit dan menipu. Aku menyadari dia mungkin telah menceritakan sebagian kebenaran, tetapi hanya sebagian kecil yang digunakan untuk menutupi kebenaran lain yang jauh lebih mengerikan. Keluarga ini tidak hanya menyembunyikan tragedi. Mereka sedang mementaskan sebuah drama, dan Clara adalah aktris utama yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Aku tahu Bayu tidak akan pernah memberitahuku kebenaran seluruhnya, dan ibu mertuaku bahkan lebih tidak akan memberitahuku. Aku harus menemukan jawabannya sendiri. Aku mulai dengan clipping koran. Mereka mencantumkan nama korban, Laras Wibowo, seorang mahasiswa Fakultas Pendidikan. Aku memutuskan untuk pergi ke universitas itu. Aku berharap menemukan beberapa informasi tentang teman atau keluarga gadis yang malang itu. Mungkin mereka bisa memberitahuku sesuatu yang coba disembunyikan oleh keluarga suamiku. Aku membuat alasan bahwa aku akan mengunjungi keluargaku selama beberapa hari agar aku bisa pergi dengan bebas. Bayu tidak keberatan, hanya mengangguk diam. Mungkin dia juga ingin sedikit ruang untuk menghindariku. Sebelum aku pergi, aku berhenti di pintu dan menoleh ke belakang melihat rumah itu. Itu bukan lagi rumah. Itu tampak seperti sangkar raksasa yang memenjarakan tidak hanya Clara, tetapi juga rahasia-rahasia yang bersalah. Dan aku, seorang istri, seorang menantu, kini merasa seperti detektif amatir yang memulai penyelidikan berbahaya. Tidak tahu apa yang menantiku. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan berhenti sampai tabir penipuan terakhir terangkat. Meninggalkan rumah yang menyesakan itu, aku merasa seperti seorang narapidana. Akhirnya menghirup udara segar. Tapi kebebasan itu datang dengan kecemasan yang berat. Aku tidak pergi ke rumah orang tuaku. Aku tidak ingin melibatkan keluargaku dalam masalah ini. Sebagai gantinya, aku menyewa kamar kecil dan sederhana di dekat pusat kota Yogyakarta, menggunakannya sebagai basis untuk penyelidikanku. Keesokan paginya, aku pergi ke Universitas Gadjah Mada. 10 tahun adalah waktu yang lama, semuanya telah berubah. Bangunan baru, wajah-wajah mahasiswa muda, tidak ada jejak masa lalu. Aku mengembara di kampus, merasa tersesat dan tak berdaya, tidak tahu harus mulai dari mana. Aku memutuskan untuk pergi ke kantor arsip mahasiswa, berharap menemukan berkas-berkas lama. Aku mengarang cerita bahwa aku adalah teman sekelas lama Laras, bahwa kami telah kehilangan kontak, dan sekarang aku ingin mencari informasi untuk mengunjungi keluarganya. Petugas muda itu menatapku dengan curiga, tetapi mungkin melihat ketulusan dalam kata-kataku, dia setuju untuk membantu. Setelah mengobrak-abrik arsip berdebu,
Dia mengeluarkan berkas kuning. Ini informasi untuk mahasiswa Laras Wibowo, tetapi dia meninggal dalam kecelakaan lama sekali. Aku mencoba menahan emosiku, suaraku gemetar. Aku tahu, bisakah kau memberiku alamat keluarganya, atau informasi kontak kerabatnya? Petugas itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Maaf, Bu. Karena peraturan privasi, kami tidak bisa mengungkapkan informasi pribadi mahasiswa. Selain itu, setelah Laras meninggal, keluarga pindah dan universitas juga kehilangan kontak. Aku merasa hancur. Satu-satunya petunjuk yang kumiliki berakhir buntu. Aku meninggalkan kantor arsip dan mengembara tanpa tujuan di sekitar kampus. Angin bertiup lembut, membawa tawa mahasiswa, yang hanya memperkuat kesepianku. Aku duduk di bangku batu di bawah naungan pohon, pikiranku kosong. Apakah semua usahaku akan berakhir di sini? Apakah aku harus kembali ke rumah itu dan menerima hidup dalam penipuan dan siksaan selama sisa hidupku? Tepat saat aku tenggelam dalam keputusasaan, sesosok tubuh diam-diam duduk di sampingku. Aku tidak memperhatikan, tenggelam dalam pikiranku sendiri sampai orang itu berbicara dengan suara yang dalam dan parau. Suara yang sama yang pernah ku dengar di telepon. Kau mencari Laras, bukan? Aku mendongak tiba-tiba. Pria yang duduk di sampingku berusia akhir 50-an dengan rambut beruban dan wajah yang keriput ditandai oleh kerutan waktu. Tapi matanya dalam dan menyimpan kesedihan yang tak terbatas. Aku mengenalinya meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi penampilannya yang melankolis dan suaranya yang khas tidak salah lagi. Dia adalah pria yang meneleponku. Ketakutan, aku mencoba bangkit dan pergi, tetapi dia memegang tanganku. Tangannya kurus tetapi kokoh. Jangan takut, Nona muda. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku sudah mengikutimu sejak kau datang ke universitas ini. Siapa? Siapa kau? Aku tergagap. Mengapa kau mengikutiku? Mengapa kau meneleponku? Pria itu tidak segera menjawab. Dia melihat ke kejauhan seolah tatapannya menembus ruang dan waktu. Kembali ke ingatan yang jauh. Lalu dia perlahan berkata, setiap kata seperti batu berat yang jatuh ke danau yang tenang. Aku ayahnya. Aku ayah Laras Wibowo. Duniaku berhenti. Aku membeku, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pria di depanku, yang kukira sebagai orang yang mencurigakan, adalah ayah korban, pria yang telah menderita kehilangan putrinya dalam tragedi 10 tahun yang lalu. Ketakutanku menghilang, digantikan oleh belas kasihan dan empati yang aneh. Dia berbalik menatapku, matanya merah. Aku tahu kau menantu keluarga Bayu. Aku tahu kau tinggal di rumah itu. Dan aku juga tahu kau mencoba mencari tahu kebenarannya. Pak, bagaimana Bapak tahu? Dia tersenyum sedih. Dalam 10 tahun ini, tidak ada satu hari pun aku berhenti mencari. Aku tidak percaya putriku meninggal dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu. Aku telah menyelidiki secara diam-diam, mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit. Aku tahu gadis itu, Clara, adalah orang yang mereka katakan mengemudi. Aku juga tahu keluarganya menggunakan uang untuk membungkam semua orang. Tetapi aku tidak memiliki cukup bukti kuat untuk membuka kembali kasus ini. Dia menghela napas, suaranya penuh ketidakberdayaan. Aku hampir menyerah sampai kau muncul. Aku melihatmu menikah dengan keluarga itu. Aku pikir mungkin takdir memberiku kesempatan. Aku mengikutimu, aku mengawasimu. Aku melihat bagaimana mereka memperlakukanmu secara tidak adil. Aku melihat penderitaan di matamu. Dan ketika kau mulai menyelidiki sendiri, aku tahu kau adalah satu-satunya yang bisa membantuku. Membantu putriku menemukan keadilan. Air mataku berlinang. Aku tidak pernah menyangka itu. Dalam perjalananku yang sepi, seorang ayah tua juga berjuang dalam diam. Kami, 2 orang asing, yang satu mencari kebenaran untuk dirinya sendiri, yang lain mencari keadilan untuk putrinya, disatukan oleh takdir. Panggilan telepon hari itu, dia melanjutkan, aku sengaja melakukannya untuk memperingatkanmu dan juga untuk mengujimu. Aku ingin melihat apakah kau memiliki keberanian untuk terus maju, dan kau tidak mengecewakanku. Aku menyeka air mataku dan menatap matanya langsung. Suaraku tidak lagi gemetar. Pak,
Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, tetapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah. Aku akan melakukannya bukan hanya untukku, tetapi untuk Laras dan untuk Bapak. Pria tua itu mengangguk, bibirnya gemetar. Dia meremas tanganku dengan erat. Terima kasih, Nona muda, tetapi kau harus sangat berhati-hati. Keluarga itu tidak sesederhana yang kau kira. Kebenaran yang kau cari jauh lebih mengerikan daripada kecelakaan lalu lintas biasa. Kalimat terakhirnya sekali lagi menanamkan kegelisahan yang samar di hatiku, lebih dari sekadar kecelakaan. Apalagi yang tersembunyi di balik kematian Laras? Aku duduk diam di samping Pak Hendra, ayah Laras, mencoba mencerna informasi yang baru saja kuterima. Angin kampus terus bertiup, mengusik dedaunan di pepohonan, tetapi di telingaku, hanya gema kata-katanya yang bergema. Kebenaran jauh lebih mengerikan daripada kecelakaan lalu lintas biasa. Jantungku mencengkeram, perasaan tidak enak merayapi setiap sel tubuhku. Aku menatap mata ayah tua yang cekung dan sedih itu, dan bertanya dengan suara gemetar, apa maksud Bapak dengan itu? Bukan Clara yang menyebabkan kecelakaan itu. Pak Hendra menggelengkan kepalanya dengan keras. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak seolah dia dengan hati-hati memilih setiap kata untuk mengungkapkan kebenaran yang telah terkubur terlalu lama. Tidak, Safira, putriku tidak meninggal dalam kecelakaan biasa. Cerita yang diceritakan Bayu kepadamu hanyalah setengah kebohongan. Aku menahan napas. Seluruh tubuhku tegang seperti senar biola. Pak Hendra menarik napas dalam-dalam, tatapannya kosong ke kejauhan, suaranya seolah berasal dari neraka itu sendiri. Memang benar Clara berada di mobil yang menyebabkan kecelakaan hari itu, tetapi dia bukan yang mengemudi. Rasanya seperti sengatan listrik mengalir melalui tubuhku. Bukan Clara. Lalu siapa? Naluri membisikkan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak berani kupikirkan. Orang yang benar-benar mengemudikan mobil itu, Pak Hendra berkata, setiap suku kata syarat dengan kebencian yang nyata, matanya merah padam. Adalah suamimu? Itu Bayu? Itu seperti sambaran petir menghantamku. Aku tertegun, pikiranku berputar. Bayu, suamiku, pria yang baik dan lembut yang pernah kucintai dengan sepenuh hati, adalah pelaku sebenarnya. Tidak, tidak mungkin. Aku tergagap, mencoba menyangkal kebenaran yang kejam. Bapak pasti salah. Bayu tidak mungkin. Dia sangat mencintai adiknya. Dia tidak akan. Dia mencintainya. Pak Hendra mencibir, senyum pahit dan bengkok di wajahnya. Ya, dia mencintai adiknya. Tetapi dia mencintai dirinya sendiri 1.000.000 kali lebih banyak. Dia mengorbankan adiknya sendiri untuk melarikan diri dari rasa bersalahnya, untuk mencapai posisinya hari ini. Dia menceritakan kisahnya. Suaranya gemetar karena kemarahan. Dari apa yang berhasil saya kumpulkan dalam penyelidikan rahasia saya, melalui beberapa saksi yang tersisa, yang dibungkam oleh uang keluarga Bayu, Bayu juga berada di mobil hari itu. Dia yang mengemudi. Saat itu, Bayu baru berusia 20 tahun. Dia adalah pemuda yang impulsif, sembrono. Hari itu, kedua saudara kandung itu bertengkar hebat di dalam mobil. Pak Hendra menceritakan, mengepalkan tinjunya begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Sepertinya itu tentang uang. Bayu menginginkan uang dari keluarga untuk beberapa usaha, tetapi orang tuanya menolak. Clara, yang duduk di sampingnya, mencoba menenangkannya. Dalam kemarahan, di luar kendali, dia menginjak gas dan mengemudi seperti orang gila di tengah hujan. Dan kemudian tragedi itu terjadi. Setelah menyebabkan kecelakaan dan melihat putri saya terbaring tak bergerak di genangan darah, Bayu panik. Dia tahu bahwa jika kebenaran terungkap, masa depannya, karirnya akan hancur. Dan pada saat kejam itu, dia membuat keputusan yang lebih jahat daripada kecelakaan itu sendiri. Dia menyalahkan semua kesalahan pada adiknya yang berusia 16 tahun. Aku menutup mulutku, tidak percaya apa yang kudengar. Gumpalan terbentuk di tenggorokanku, dan aku merasa mual. Suami yang kukira baik, ternyata adalah seorang pengecut, iblis yang menyamar sebagai manusia. Dia telah menjadikan adiknya sebagai perisai, sebagai pasien psikiatri untuk menyembunyikan kejahatannya sendiri. Keluarga Bayu, terutama ibu mertuamu,
Pak Hendra melanjutkan, turut serta dalam kejahatan putranya. Mereka mementaskan lelucon yang sempurna, mereka memberitahu semua orang, dan Clara sendiri, bahwa dia yang mengemudi. Guncangan dan rasa bersalah palsu, dikombinasikan dengan dosis tinggi obat penenang yang setiap hari diberikan ibu mertuamu, perlahan-lahan menghancurkan pikiran gadis itu. Mereka mengubah gadis yang sehat menjadi pasien sejati, boneka hidup yang terperosok dalam ketakutan dan trauma hanya untuk melindungi putra kesayangan mereka. Sekarang aku mengerti segalanya. Aku mengerti mengapa jendela di kamar Clara memiliki jeruji, mengapa dia harus tidur di tempat tidur rumah sakit. Itu bukan untuk melindunginya, tetapi untuk memenjarakannya, untuk mencegahnya berhubungan dengan dunia luar, untuk memastikan rahasia itu tidak akan pernah terungkap. Aku mengerti mengapa ibu mertuaku harus menyiapkan tonik itu secara rahasia. Itu adalah racun. Racun yang membunuh pikiran dan ingatan Clara. Dan jeritan Bayu, kau telah membunuh adikku, pada malam yang menentukan itu, kini memiliki makna yang sama sekali berbeda, makna yang menjijikkan dan palsu. Dia tidak takut akan nyawa Clara. Dia takut bahwa gaun itu, pemicu traumanya, akan membuat Clara mengingat sesuatu. Takut bahwa lelucon yang dibangun keluarganya selama 10 tahun akan runtuh karena hadiah bodoh yang dia sendiri bawa. Aku menundukkan kepalaku. Air mata jatuh ke tanah yang dingin. Aku tidak hanya menangis untuk Laras, gadis yang meninggal secara tidak adil. Aku tidak hanya menangis untuk diriku sendiri, seorang istri yang tertipu. Aku juga menangis untuk Clara, seorang korban, jiwa yang dipenjara dan dihancurkan oleh orang-orang yang dicintainya sendiri. Aku mendongak menatap Pak Hendra. Suaraku tidak lagi gemetar, tetapi dipenuhi kemarahan dan tekad yang kuat. Pak, kita harus menyelamatkan Clara. Kita harus membawa kebenaran ini ke terang. Kata-kata Pak Hendra bagaikan banjir yang menyapu bersih semua yang ku ketahui, semua yang ku percayai tentang keluarga suamiku. Kebenaran itu bukan hanya mengerikan. Itu sangat menjijikkan dan tidak manusiawi sehingga tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menggambarkannya. Aku duduk lumpuh di bangku batu. Angin kampus terus bertiup, tetapi aku tidak lagi merasakan apa-apa. Di kepalaku hanyalah bayangan Bayu, suamiku yang baik, dengan wajah lain, wajah seorang pembunuh berdarah dingin dan bayangan Clara, bukan sebagai adik ipar yang sakit, tetapi sebagai korban yang dipenjara dalam tragedi keluarganya sendiri. Pak Hendra menatapku dengan mata penuh belas kasihan. Aku tahu ini kejutan besar bagimu. Tapi kau harus kuat, Safira. Kau adalah satu-satunya orang di rumah itu yang bisa mendekat Clara, yang bisa menyelamatkannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan rasa mual yang naik ke tenggorokanku. Tapi bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Tanyaku tak berdaya. Clara bahkan tidak tahu dia sedang dilukai. Selama 10 tahun, dia hidup percaya bahwa dia adalah pembunuhnya. Mereka telah meracuni pikirannya. Bagaimana aku bisa membuatnya percaya kebenarannya? Itu kuncinya, katanya. Bagian paling kejam dari rencana keluarga Bayu. Mereka tidak hanya menyalahkan Clara, tetapi mereka mengubahnya menjadi pasien psikiatri sungguhan dengan terus-menerus menanamkan gagasan bahwa dia bersalah, bahwa dia trauma. Bersamaan dengan efek obat penenang dosis tinggi yang disamarkan sebagai tonik herbal, mereka berhasil mematahkan keinginannya dan menghapus ingatannya. Clara tidak bisa lagi membedakan antara yang nyata dan yang palsu. Dia sepenuhnya bergantung pada perawatan dan bimbingan ibu dan kakaknya, orang-orang yang dia yakini mencintai dan melindunginya. Alergi aneh terhadap kain, gumamku, kebenaran yang menyakitkan tiba-tiba menerangi pikiranku. Itu juga hanya kebohongan, Pak Hendra mengangguk. Tepat sekali. Itu adalah alasan sempurna bagi mereka untuk sepenuhnya mengendalikan hidup Clara. Mereka menciptakan pemicu untuk penyakitnya kain biasa untuk membenarkan penahanannya. Dengan begitu, mereka bisa mencegah Clara berkomunikasi dengan dunia luar, mencegah siapapun membangkitkan ingatannya. Gadis itu hanya bisa mengenakan pakaian sutra mahal yang disiapkan oleh ibunya sendiri, makan apa yang dimasak ibunya, dan minum obat yang disiapkan ibunya. Semuanya mulai cocok seperti teka-teki yang telah selesai. Potongan-potongan yang pernah tampak tidak logis kini cocok dengan sempurna, menciptakan konspirasi yang mengerikan.
Dan gaun itu, gaun hijau giok itu, kini aku mengerti tujuan sebenarnya. Bayu tidak memberikannya kepadaku untuk dengan bodohnya menguji kutukan seperti yang dia buat-buat. Itu adalah tes psikologis yang kejam dan terencana. Setelah hampir 10 tahun, mungkin Bayu dan ibu mertuaku ingin memeriksa seberapa dalam penyakit Clara. Mereka ingin melihat reaksi Clara terhadap melihat orang lain, adik iparnya, mengenakan objek traumanya. Mereka ingin tahu apakah Clara masih akan bereaksi keras seperti sebelumnya, atau apakah waktu telah memudarkan ketakutan itu. Jika Clara tidak bereaksi, mungkin mereka akan perlahan-lahan mengendurkan kendali mereka. Tetapi jika Clara sakit, itu akan membuktikan bahwa sandiwara mereka masih berhasil, dan mereka harus terus memenjarakannya di sangkar tak terlihat itu. Dan jeritan Bayu, "Kau telah membunuh adikku." Jeritan itu bukan karena panik akan nyawa Clara. Itu adalah jeritan ketakutan. Ketakutan bahwa boneka yang telah dia bangun dengan sangat hati-hati selama 10 tahun akan bereaksi tak terduga. Dia takut bahwa kejang-kejang Clara bukan berasal dari trauma, tetapi tanda bahwa ingatan nyata sedang muncul kembali, berjuang untuk keluar. Dia takut bahwa sandiwaranya akan segera berakhir. Aku menggigil. Kebenaran itu bahkan lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Bayu bukan hanya pengecut, dia adalah seorang sutradara, seorang manipulator psikologis berdarah dingin. Dia telah mengubah adiknya sendiri menjadi tikus laboratorium dalam eksperimen sakit keluarganya. Aku menatap Pak Hendra, suaraku gemetar karena kemarahan. Obat yang diberikan ibu mertua kepada Clara, apa itu, Pak? Pak Hendra menghela napas. Saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi dari apa yang berhasil saya ketahui, itu bisa jadi semacam antipsikotik atau lebih buruk, obat yang menyebabkan hilang ingatan dengan penggunaan jangka panjang. Itu membuatnya dalam keadaan mengantuk, bingung, tidak bisa berpikir jernih. Itu adalah alat utama yang mereka gunakan untuk mengendalikannya. Ampas herbal yang telah kusimpan. Aku tiba-tiba teringat bahwa itulah satu-satunya bukti fisik yang kumiliki. Pak, kataku, sebuah rencana mulai terbentuk di benakku. Aku harus kembali ke rumah itu. Aku tidak bisa meninggalkan Clara. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan sampel obat itu dan menganalisisnya. Dan aku harus menemukan cara untuk berbicara dengan Clara. Pak Hendra menatapku dengan cemas. Sangat berbahaya, Safira. Sekarang mereka tahu kau curiga. Mereka tidak akan membiarkanmu bertindak begitu mudah. Aku tahu. Aku mengangguk. Sebuah tekad yang belum pernah ada sebelumnya di mataku. Tapi jika aku tidak melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Clara. Dia sudah terlalu banyak menderita. Sudah waktunya dia tahu kebenarannya. Sesakit apapun itu, aku tahu tantangan terbesarku sekarang bukanlah menghadapi Bayu atau ibu mertuaku, tetapi bagaimana mendekati dan membangkitkan jiwa yang telah dipenjara dalam kegelapan selama 10 tahun. Jiwa yang bahkan tidak tahu bahwa dia adalah seorang tahanan. Kembali ke rumah itu setelah berbicara dengan Pak Hendra terasa seperti berjalan ke sarang singa. Semuanya sama, lapisan kedamaian palsu yang sama. Tapi sekarang, di mataku, setiap sudut, setiap objek ternoda oleh rasa bersalah. Tatapan Bayu kepadaku tidak lagi hanya menghindar, tetapi juga waspada. Ibu mertuaku mengawasiku bahkan lebih dekat, hampir tidak membiarkanku keluar dari pandangannya, seolah dia takut aku akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Tapi semakin waspada mereka, semakin licik aku harus bertindak. Aku tahu aku tidak bisa gegabah. Hal pertama yang harus kulakukan adalah mendapatkan sampel obat itu. Aku menunggu dengan sabar. Selama beberapa hari, aku berpura-pura telah menerima nasibku, kembali menjadi menantu yang pendiam dan rajin. Aku berhenti menghadapi mereka, berhenti menunjukkan frustrasiku. Perubahan sikapku tampaknya sedikit melonggarkan kewaspadaan mereka. Kesempatan datang suatu sore. Ibu mertuaku harus pergi ke kantor kelurahan untuk urusan tertentu. Dia menugaskanku untuk menjaga Clara, tetapi dia tidak lupa mengunci pintu kamar tidur Clara seperti biasa. Saat aku mendengar suara mobilnya menjauh, aku bertindak. Aku berlari ke dapur tempat dia biasa menyiapkan tonik. Untungnya, masih ada sedikit konsentrat kemarin yang tersisa di teko.
Dengan hati-hati, menggunakan suntikan kecil yang telah kusiapkan, aku mengambil sedikit, memasukkannya ke dalam botol kaca bersih dan menyembunyikannya dengan baik. Dengan sampel di tanganku, jantungku berdebar lebih cepat, tetapi aku tahu ini baru langkah pertama. Tantangan terbesar ada di depan. Bagaimana berbicara dengan Clara? Pintunya selalu terkunci. Aku tidak bisa menggunakan gantungan kunci lama lagi. Mereka pasti sudah mengambil tindakan pencegahan. Aku mondar-mandir di lorong, sarafku tegang. Tiba-tiba, aku teringat sebuah detail. Kamar Clara dan kantor Bayu berbagi balkon kecil, hanya dipisahkan oleh dinding rendah. Jika aku bisa masuk ke kantor Bayu, aku berjingkat ke bawah dan mencoba gagang pintu kantor. Terkunci. Aku hampir putus asa, tetapi kemudian tatapanku jatuh pada kisi-kisi ventilasi kecil di atas pintu. Itu tidak memiliki jeruji. Aku melihat sekeliling dan melihat bangku di sudut. Sebuah ide berani muncul di benakku. Aku tahu itu sangat berisiko, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku menempatkan bangku dan gemetar memanjat. Karena tubuhku mungil, untungnya aku bisa melewati kisi-kisi itu. Aku mendarat di dalam kantor Bayu. Jantungku berdebar kencang. Aku berlari ke balkon. Tepat seperti yang kupikirkan, aku hanya perlu memanjat dinding rendah untuk sampai ke balkon kamar Clara. Pintu balkon Clara tidak terkunci. Aku dengan lembut membukanya dan melangkah masuk. Clara sedang duduk di tempat tidur dengan punggung menghadapku. Rambut panjangnya jatuh di atas bahunya yang tipis. Dia bersenandung lagu yang familiar, melodi yang jelas namun mengganggu. Aku menarik napas dalam-dalam dan memanggilnya dengan lembut. Clara. Clara terlonjak dan berputar. Melihatku, matanya melebar karena panik yang jelas. Dia menyusut, mundur ke sudut tempat tidur, memegangi kepalanya. Kau, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ibu bilang tidak ada yang boleh masuk. Aku mendekat perlahan, mengulurkan tanganku untuk menunjukkan bahwa aku tidak bermaksud menyakitinya. Clara, jangan takut, aku hanya ingin bicara denganmu. Tidak, pergi sana. Clara menangis dengan suara yang menyayat hati. Ini salahmu. Ini semua salahmu. Kau membawa gaun itu. Kau memanggilnya. Dia di sini. Aku melihatnya. Gadis itu mulai gemetar hebat. Tatapannya terpaku pada titik kosong di belakangku. Aku tahu halusinasinya kembali. Hatiku sakit. Aku duduk di sampingnya, mencoba menjaga suaraku selembut mungkin. Clara, tidak ada siapa-siapa di sini, hanya kau dan aku, lihat baik-baik. Dia ada di sana. Dia tersenyum. Clara semakin ketakutan. Aku tahu jika ini berlanjut, aku tidak bisa memberitahunya apapun. Aku harus melakukan sesuatu untuk menariknya keluar dari halusinasinya. Tiba-tiba, aku teringat boneka kain tua yang kulihat di kotak rahasia. Clara, kataku cepat, apakah kau ingat boneka kainmu? Yang biasa kau pakai tidur. Mendengar tentang boneka itu, Clara berhenti. Gemetarnya sepertinya sedikit berkurang. Tatapannya tidak lagi kosong di angkasa, tetapi terpaku padaku dengan sedikit kebingungan. Bonekaku, bagaimana kau tahu? Aku tahu. Dan aku juga tahu tentang jepit rambut kupu-kupu, yang sayapnya patah. Kau menyembunyikannya di kotak kayu di bawah tempat tidurmu, kan? Clara benar-benar tertegun. Dia menatapku, ketakutan di matanya perlahan digantikan oleh rasa ingin tahu. Bagaimana? Bagaimana kau tahu hal-hal ini? Aku tahu ini adalah saatku. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Clara, percayalah padaku, semua yang kau lihat, semua yang kau rasakan, itu tidak nyata. Kau tidak bersalah. Kau tidak membunuh siapapun? Tidak. Clara berteriak lagi, menarik tangannya. Itu aku. Aku yang mengendarai mobil. Aku membunuhnya. Ibu dan Bayu memberitahuku. Mereka berbohong kepadamu. Kataku dengan keras, tegas. Mereka telah menipumu selama 10 tahun. Orang yang mengemudi hari itu bukan kau? Tidakkah kau ingat, Clara? Coba ingat siapa lagi yang ada di mobil hari itu? Aku mencoba membangkitkan ingatan Clara, tetapi ingatan itu tampaknya terkubur terlalu dalam. Dia hanya memegangi kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan keras.
Air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak ingat. Aku tidak ingat apa-apa. Kepalaku sakit. Pergi sana. Kumohon, pergilah saja. Melihat rasa sakit dan penderitaan Clara, aku tahu aku tidak bisa memaksanya lebih jauh. Pikirannya terlalu rapuh. Aku mundur. Suaraku tercekat. Oke, aku akan pergi. Tapi Clara, ingat apa yang kukatakan padamu. Kau tidak bersalah. Percayalah pada dirimu sendiri. Jangan percaya apa yang mereka katakan padamu. Aku berbalik dan memanjat kembali melewati balkon. Tepat saat aku kembali ke kantor Bayu, aku mendengar suara mobil ibu mertuaku berhenti di gerbang. Jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Aku cepat-cepat melewati kisi-kisi ventilasi, meletakkan kembali bangku, dan berlari ke kamarku, mencoba mengatur napas. Aku telah gagal dalam upayaku untuk membangkitkan Clara, tetapi aku tahu kata-kataku seperti benih-benih kecil yang ditanam di tanah jiwanya yang tandus. Mereka mungkin tidak akan segera tumbuh, tetapi dengan kesempatan, dengan dorongan yang cukup kuat, mereka akan menembus. Dan aku tidak tahu bahwa kesempatan itu akan datang dengan cara yang tidak seorang pun bisa duga. Hari-hari setelah pertemuan rahasiaku dengan Clara berlalu dalam ketenangan yang tegang. Aku tidak berani melakukan hal lain karena takut membuat mereka waspada. Ibu mertuaku sepertinya tidak menemukan aku menyelinap ke kamar, tetapi dia mengawasi Clara bahkan lebih dekat. Dia hampir tidak meninggalkan rumah dan selalu di sisinya. Clara tetap sama, pendiam dan jauh, tapi terkadang aku melihatnya menatapku, tatapan bingung, takut, dan penasaran, seolah dia mencoba mencari jawaban. Aku tahu kata-kataku telah memiliki efek, tetapi mereka membutuhkan dorongan terakhir. Sementara itu, aku diam-diam mengirim sampel obat itu kepada Pak Hendra. Dia berjanji akan menganalisisnya di laboratorium yang terpercaya dan memberiku hasilnya secepat mungkin. Aku hanya bisa menunggu. Setiap hari terasa seperti keabadian. Dan kemudian dorongan itu datang bukan dariku, tetapi dari Bayu sendiri. Malam itu, Bayu pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia tidak mengunci diri di kantornya seperti biasa, tetapi ambruk di ruang tamu, minum langsung dari sebotol brandy. Ibu mertuaku, melihatnya, pergi untuk memarahinya. Ada apa denganmu, nak? Apa yang terjadi sampai kau minum seperti ini? Bayu tidak menjawab, hanya meneguk lagi. Tiba-tiba, dia menangis. Isak tangis yang tercekat, menyayat hati dari seorang pria yang telah menahan diri terlalu lama. Bu, aku sangat lelah. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku telah mengecewakannya. Dan aku telah mengecewakan Clara. Ibu Ratna, ketakutan, mencoba menutup mulutnya. Kau gila. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Seseorang mungkin mendengarmu. Aku bersembunyi di balik tangga. Jantungku berdebar kencang. Aku mendengar setiap kata. Dalam keadaan mabuknya, fasad terhormat Bayu telah runtuh sepenuhnya, mengungkapkan jiwa yang terkikis oleh rasa bersalah. Pertengkaran semakin keras. Bayu, mabuk, berteriak, aku tidak ingin terus menipunya. Aku tidak ingin melihat Clara hidup seperti hantu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Teriakan-teriakan itu sampai ke kamar Clara. Pintunya terbuka. Clara berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya melotot ketakutan. Dia telah mendengar semuanya. Ingatan akan percakapan kami, dikombinasikan dengan pengakuan mabuk kakaknya, tampaknya merupakan kejutan yang terlalu besar. Clara memegangi kepalanya, mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, dan ambruk tak sadarkan diri di lantai. Rumah itu kembali dilanda kekacauan. Bayu langsung sadar, dan bersama ibu mertuaku, mereka bergegas membawa Clara ke rumah sakit. Kali ini, aku tidak hanya berdiri dan menonton. Aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Aku berlari mengejar mereka ke mobil, bersikeras untuk ikut. Aku harus pergi. Apa yang terjadi padanya juga ada hubungannya denganku. Mungkin dalam kebingungan, Bayu dan ibu mertuaku tidak menghentikanku. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku menerima pesan dari Pak Hendra. Dia telah mendapatkan hasil laboratorium. Seperti yang kami duga, obat yang diminum Clara setiap hari mengandung antipsikotik yang kuat.
Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan hilang ingatan, halusinasi, dan ketergantungan total. Itulah yang telah mengubah Clara menjadi boneka mereka. Di rumah sakit setelah perawatan darurat, Clara sadar kembali, tetapi dia tidak lagi sama. Dia tidak berbicara, tidak menangis, hanya berbaring di sana dengan tatapannya kosong ke langit-langit, kosong dan tanpa jiwa. Dokter mengatakan dia menderita syok psikologis yang sangat parah dan membutuhkan perawatan khusus. Aku tahu aku harus bertindak segera. Aku menelepon Pak Hendra dan menceritakan semuanya. Dia langsung berkata, "Safira, ini kesempatan emas kita. Aku akan menghubungi seorang teman yang bekerja di klinik psikiatri terbaik di Jawa Timur. Kita harus membawa Clara ke sana jauh dari kendali ibu dan kakaknya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk sembuh. Kami menyusun rencana yang berani. Kami akan memanfaatkan saat Bayu dan Ibu Ratna sedang lengah untuk menyelinapkan Clara keluar dari rumah sakit. Aku tahu itu sangat berisiko, hampir seperti penculikan, tetapi kami tidak punya pilihan lain." Malam itu, aku tinggal di rumah sakit bersama Clara. Bayu dan ibu mertuaku telah pulang untuk mengambil lebih banyak barang. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang dingin, dan berbisik, "Clara, ini aku. Bisakah kau mendengarku? Percayalah padaku, aku akan membawamu keluar dari sini. Aku akan membantumu mendapatkan kembali hidupmu." Clara tidak bereaksi. Tapi aku melihat satu tetes air mata bening perlahan mengalir di pipinya. Hatiku sakit. Aku tahu bahwa jauh di dalam cangkang tanpa jiwa itu, Clara masih mendengarkan. Dia masih merindukan kebebasan. Keesokan paginya, sangat pagi, ketika koridor rumah sakit hampir kosong, Pak Hendra menunggu dengan mobil di pintu belakang. Aku memimpin Clara, yang masih dalam keadaan bingung, keluar dari pintu darurat. Setiap langkah terasa berat. Jantungku berdebar kencang. Aku terus melihat ke belakang, takut Bayu dan ibu mertuaku akan muncul kapan saja. Tepat saat kami mencapai pintu belakang, sosok familiar menghalangi jalan kami. Itu Bayu. Jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Dia telah menemukan kami, semuanya sudah berakhir. Bayu menatapku, lalu Clara, yang bersandar di bahuku. Wajahnya pucat, penuh siksaan. Aku memeluk Clara erat-erat, bersiap untuk berjuang. Tapi tidak, Bayu tidak menerjang kami. Dia berdiri di sana, menatap kami untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan suara serak, "Bawa dia. Jaga dia baik-baik." Aku tertegun. Aku tidak percaya apa yang kudengar. Dia membiarkan kami pergi. Bayu mendekat dan menyelipkan dompet tebal ke tanganku. "Ini ada uang, anggap saja sebagai bagian dari penebusanku. Bawa Clara ke tempat terbaik. Selamatkan dia, aku mohon kepadamu." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan cepat seolah melarikan diri. Punggungnya yang kesepian dan membungkuk di bawah cahaya redup fajar. Aku berdiri di sana, mataku dipenuhi air mata. Aku tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Bayu akhirnya membuat pilihan yang terlambat, tetapi mungkin satu-satunya hal yang benar yang bisa dia lakukan saat itu. Aku membantu Clara masuk ke mobil. Mobil itu melaju, membawa kami jauh dari kota, jauh dari masa lalu yang menyakitkan menuju masa depan yang tidak pasti. Aku tahu pelarian ini hanyalah awal. Jalan menuju penyembuhan bagi Clara, dan bagiku akan panjang dan sulit. Mobil itu membawa Clara dan aku jauh, meninggalkan kota yang penuh kenangan menyakitkan. Aku menatap Clara, masih duduk diam, tatapannya kosong keluar jendela, tetapi tangannya menggenggam tanganku genggaman yang lemah, tetapi penuh kepercayaan. Tindakan terakhir Bayu, yang tak terduga sekaligus pahit, telah membangkitkan badai emosi di hatiku. Dia akhirnya memilih sisi hati nurani. Tapi bisakah luka yang dia dan keluarganya timbulkan disembuhkan hanya dengan sedikit uang dan permohonan yang terlambat? Kami tiba di klinik psikiatri yang direkomendasikan oleh Pak Hendra. Itu adalah tempat yang tenang, terpencil, terletak di antara perbukitan hijau. Udaranya murni dan tentram, kontras dengan suasana rumah Bayu yang menyesakan dan menindas. Para dokter segera menerima Clara. Setelah meninjau hasil laboratorium obat-obatan dan mendengar ceritaku secara lengkap,
Kepala psikiatri memberitahuku, suaranya penuh belas kasihan, tetapi juga serius, kasus Nona Clara sangat kompleks. Dia telah diracuni secara psikologis dan fisik untuk waktu yang sangat lama. Proses perawatan akan sulit dan membutuhkan banyak waktu. Hal terpenting sekarang adalah mengisolasinya sepenuhnya dari orang-orang yang menyebabkan traumanya. Aku tinggal di klinik bersama Clara. Beberapa hari pertama adalah yang tersulit. Clara hampir tidak berbicara, meringkuk di sudut. Para dokter harus menggunakan terapi psikologis intensif untuk perlahan-lahan menembus cangkang yang telah dia bangun di sekelilingnya. Aku selalu di sisinya, menceritakan kisah-kisah bahagia, membacakan buku untuknya, dan menunggu dengan sabar. Sementara itu, Pak Hendra tidak beristirahat. Dia secara resmi mengajukan laporan terhadap keluarga Bayu ke polisi, menyerahkan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Hasil laboratorium, kliping koran lama, dan kesaksianku sendiri. Sebulan kemudian, saat Clara mulai menunjukkan tanda-tanda pertama perbaikan, ketika dia mulai berbicara lagi, meskipun hanya dalam kalimat pendek, aku menerima telepon dari Pak Hendra. Dia memberitahuku bahwa polisi telah membuka penyelidikan dan ingin memanggil semua orang yang terlibat untuk wawancara formal, termasuk Clara. Dokter Clara setelah berkonsultasi setuju. Mereka pikir itu bisa menjadi terapi kejut yang diperlukan untuk membantu Clara menghadapi masa lalunya dan benar-benar mengatasinya. Pada hari wawancara di sebuah ruangan steril di kantor polisi, ketegangan sangat mencekik. Aku duduk di satu sisi dengan erat memegang tangan Clara. Dia gemetar, tetapi matanya tidak lagi kosong. Mereka menyimpan ketakutan bercampur secercah tekad. Di seberang meja duduk Bayu dan ibunya, Ibu Ratna. Bayu kurus, matanya cekung, wajahnya diukir dengan kelelahan dan rasa bersalah. Ibu Ratna tidak lagi memiliki sikapnya yang galak dan licik. Dia duduk diam, rambutnya jauh lebih beruban, bahunya membungkuk seperti seseorang yang benar-benar kalah. Ketika detektif mulai bertanya, Ibu Ratna terisak. Dia tidak menyangkal apapun. Dia tidak membuat alasan. Dia mengakui segalanya. Dia mengakui bersekongkol dengan putranya untuk membuat-buat penyakit Clara dan menyembunyikan rasa bersalah Bayu. Dia mengakui telah memberi Clara dosis tinggi antipsikotik selama 10 tahun. Terisak, dia berkata dengan suara pecah. Aku hanya ingin melindungi putraku. Bayu adalah satu-satunya harapan keluarga. Aku tidak bisa membiarkannya masuk penjara. Aku tahu aku salah. Aku menghancurkan hidup putriku. Aku sangat menyesal. Bayu, di sampingnya, terus menundukkan kepala, tidak berani menatap siapapun. Dia juga mengakui semua tindakannya. Dia mengakui dialah yang mengemudi, bahwa dia menyalahkan adiknya, dan bahwa dia menggunakanku untuk eksperimen kejamnya. Suaranya gemetar karena penyesalan. Aku pengecut. Aku menghancurkan hidup semua orang. Aku akan menerima hukuman apapun yang diberikan hukum kepadaku. Wawancara itu bukan lagi perselisihan. Itu menjadi pengakuan yang dibasahi air mata. Tapi orang yang paling kukhawatirkan saat itu adalah Clara. Dia duduk di sana mendengarkan setiap kata, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ingatan yang ditekan, potongan-potongan masa lalu yang berserakan tampaknya kembali, menyatu menjadi gambaran yang lengkap dan menyakitkan. Akhirnya, detektif menoleh ke Clara, suaranya lembut. Nona Clara, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Clara perlahan mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menatap langsung ke ibu dan kakaknya. Matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan atau kebencian. Itu adalah tatapan yang dipenuhi rasa sakit dan kekecewaan. Kemudian dia berbicara. Suaranya lemah tetapi jelas, setiap kata seperti pisau memotong keheningan. Mengapa? Hanya satu pertanyaan. Mengapa? Ibu Ratna berteriak, mencoba bergerak ke arah putrinya. Clara, maafkan ibu. Ibu salah. Bayu juga mendongak, wajahnya dibasahi air mata. Maafkan aku, Clara. Aku kakak yang mengerikan. Tapi Clara hanya menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan menggenggam tanganku erat-erat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berbalik dan berjalan keluar dari ruangan bersamaku. Pintu tertutup di belakang kami,
meninggalkan dua orang yang tenggelam dalam penyesalan yang terlambat dan rasa bersalah yang tak terhapuskan. Saat kami berjalan keluar, Clara menyandarkan kepalanya di bahuku. Tubuhnya gemetar. Aku tahu ini hanyalah awal dari perjalanan penyembuhannya. Menghadapi kebenaran sangat menyakitkan, tetapi itu adalah langkah yang diperlukan baginya untuk benar-benar terlahir kembali, dan aku akan selalu di sisinya untuk melewati badai ini bersamanya. Aku tidak menyelamatkan pernikahanku, tetapi setidaknya aku telah menyelamatkan sebuah jiwa. Setelah wawancara yang menentukan itu, semuanya berjalan sesuai harapan. Tirai sandiwara sepanjang 10 tahun itu jatuh sepenuhnya, tidak menyisakan apapun untuk disembunyikan. Bayu, yang didakwa dengan pembunuhan tidak disengaja dan menghalangi keadilan, harus menghadapi kekuatan penuh hukum. Aku tidak menghadiri persidangan, aku tidak ingin menyaksikan adegan itu, tidak ingin membuka kembali luka yang sudah terlalu dalam. Aku tetap diam di klinik, memegang tangan Clara, menonton bersama melalui jendela saat matahari keemasan membentang di atas puncak pohon hijau. Pernikahanku dengan Bayu juga berakhir. Kami bercerai secara diam-diam, tanpa permohonan, tanpa kebencian. Di antara kami, hanya ada kebenaran yang menyakitkan dan kekosongan yang tidak akan pernah bisa terisi. Dia harus membayar dosanya, dan aku juga telah membayar mahal untuk kepolosanku dan kepercayaan butaku. Ibu Ratna, setelah kehilangan putra dan putrinya dengan cara yang berbeda, benar-benar hancur. Dia menjual rumah besar di Surabaya, tempat yang dipenuhi rahasia-rahasia yang bersalah, dan pindah sendirian kembali ke kampung halamannya yang kecil. Terkadang Pak Hendra memberitahuku bahwa dia terlihat datang dan pergi dalam diam, tidak berbicara dengan siapapun. Kebanggaan dan kekuatannya yang dulu telah hilang, hanya menyisakan seorang wanita tua yang kesepian yang dilanda penyesalan yang terlambat di tahun-tahun terakhir hidupnya. Mungkin itulah hukuman dari hati nuraninya sendiri, hukuman yang lebih berat dari jeruji penjara manapun. Adapun Clara, perjalanan penyembuhannya adalah jalan yang panjang dan berliku. Menghadapi kebenaran bahwa dia bukan seorang pembunuh, melainkan korban dari orang-orang yang paling dicintainya adalah kejutan yang luar biasa. Ada kalanya dia jatuh ke dalam depresi, ada kalanya dia mengamuk dan memecahkan barang-barang. Tapi para dokter dan aku tidak pernah menyerah. Aku selalu di sisinya, mendengarkan, berbagi, dan menggunakan cinta yang tulus untuk menghangatkan hatinya yang beku. Perlahan, Clara mulai membuka diri. Dia mulai membaca, belajar melukis, dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Senyumnya, meskipun masih tegang, mulai muncul kembali di bibirnya yang pucat. Suatu hari, dia menunjukkan sebuah lukisan yang baru saja dia selesaikan kepadaku. Itu adalah gambar dua wanita bergandengan tangan berjalan menuju matahari. Salah satunya adalah dia, dan yang lainnya adalah aku. Di bawah lukisan itu, dengan tulisan tangan yang gemetar, dia menulis, "Terima kasih telah membawaku keluar dari kegelapan." Melihat lukisan itu, aku tidak bisa menahan air mataku. Semua usaha, semua rasa sakit seolah lenyap dalam sekejap itu. Adapun aku, setelah perceraian, aku tidak kembali ke kehidupan kota yang ramai. Aku memutuskan untuk tinggal di daerah yang tenang ini di mana aku menemukan Clara dan di mana aku menemukan diriku sendiri. Dengan bantuan Pak Hendra dan uang yang Bayu berikan kepadaku, aku membuka toko bunga kecil. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, tetapi itu memberiku kedamaian. Setiap hari, merawat bunga-bunga, melihatnya mekar, aku merasa seolah jiwaku sendiri juga sedang menyembuh. Pak Hendra, setelah mendapatkan keadilan untuk putrinya, juga menemukan kedamaian. Dia tidak lagi hidup disiksa oleh penyesalan dan kebencian. Dia memperlakukan Clara dan aku seperti keluarganya sendiri. Pada akhir pekan, dia sering mampir ke toko bunga, membawakan kami sayuran dari kebunnya. 3 orang, 3 takdir yang berbeda. Kami telah melewati badai terbesar dalam hidup kami bersama, dan sekarang kami saling bersandar untuk terus maju. Terkadang di malam yang sunyi, aku masih mengingat gaun hijau giok itu, hadiah yang menentukan yang mendorongku ke dalam tragedi tanpa dasar. Tapi itu juga yang membantuku mengungkap kebenaran yang mengerikan, menyelamatkan sebuah jiwa, dan menemukan jalanku sendiri. Aku menyadari bahwa dalam hidup,
Terkadang hal terburuk terjadi untuk memberi jalan bagi hal-hal yang lebih baik. Aku kehilangan sebuah keluarga, sebuah pernikahan, tetapi sebagai gantinya, aku mendapatkan kebenaran, kebebasan jiwaku, dan seorang adik yang akan kucintai dan kulindungi sepanjang sisa hidupku. Berdiri di depan toko bungaku, melihat bunga matahari yang selalu tegak menghadap matahari, aku tersenyum. Badai selalu berlalu, dan setelah hujan, langit kembali biru. Hidupku dan Clara mulai sekarang hanya akan melihat ke depan.